Benarnya suamiku memanfaatkan gangguan jiwa Chen Weishen, memang sebenci KP Castle Con, dan menyalahkan Chen Weishen. Ini semua adalah buktinya. Sayang, Weisheng dulu karena berkelahi di bar untuk membelaku sampai kepalanya terluka. Hingga akhirnya terkena gangguan jiwa. Aku berjanji padanya 3 hal. Ini yang pertama, sayang, mengakulah. Kalau Weisheng masuk penjara, dia akan mati. Sayang, tenanglah, berapapun lamanya. Aku akan menunggumu keluar. Henggigat Fang Huai, apa masih ada yang ingin kau jelaskan? Sayang, Wanita yang kucintai bertahun-tahun, tuduhan yang penuh celah. Permintaan yang sangat konyol, menghadapi semua ini, bibirku seperti terkunci, ternyata. Separuh hidupku hanyalah lelucon. Meng Xiu, aku akhirnya mengerti. Orang yang kau cintai adalah Chen Weisheng. Aku merelakan kalian. 9527. Ya, Bebas dari penjara. Tiga tahun di penjara membuatku mengerti banyak hal. Sudah waktunya pergi. Hei, Lau Liu, tolong pesankan 2 tiket pesawat, ya. 7 hari lagi, Sanya. sayang, Tolong pesankan 2 tiket pesawat, 7 hari lagi, Sanya. sayang, kamu mau pergi kemana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau begitu. Weisheng masih menunggu kita di restoran. Ayo cepat pergi. Ternyata sama seperti 3 tahun lalu. Dia hanya memikirkan Chen Weisheng. Bahkan tidak mau mendengarku sampai selesai. Sayang, cepat pergi. Tapi entah mengapa, aku seperti kesurupan. Memilih untuk naik mobil itu. Lama tidak berjumpa, semuanya. Terima kasih banyak. Sudah datang ke pesta bebasnya Huaiga. Semoga kalian semua makan dan minum dengan enak hari ini. Weisheng, kami datang. Huaiye, kami datang. Huaiye. Aku salah sebelumnya, aku minta maaf sepenuh hati. Sayang, Weisheng sudah minta maaf padamu. Masalah lalu biarlah berlalu. Ah? Weisheng, kamu tidak apa-apa? Xiu, aku tidak apa-apa. Huaiga masih marah padaku, aku tidak menyalahkannya. Fang Huai, kamu kekanak-kanakan sekali. Kamu tahu Weisheng punya gangguan jiwa. Kamu masih menyakitinya seperti ini. Tadi jelas-jelas dia jatuh sendiri. Diam, kamu habis 3 tahun di penjara. Kok bisa berubah seperti ini? Ciu, Huaiye benar. Aku jatuh karena tidak hati-hati. Tidak ada hubungannya dengan Huaiga. Selama 3 tahun kamu di penjara, Weisheng selalu peduli padamu. Bahkan beberapa kali ingin membantumu mengajukan banding. Weisheng begitu baik. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Meng Xiu, kenapa aku masuk penjara? Kamu tidak tahu? Kenapa? Dia mau menyerahkan diri? Fang Huai, apa maksudmu menyerahkan diri? Jangan asal bicara, hari ini hari perayaanmu. Jangan membuat suasana jadi buruk. Seorang narapidana masih sok gaya. Weisheng itu pengacara perak. Jangan sok tidak tahu diri, kalau bukan karena Weisheng dan Xiu. Kami akan makan di tempat seperti ini, hanya untuk merayakan apa? Narapidana? Merayakan ulang tahun ketiga pembunuhannya? HMPH tidak bisa bilang begitu. Lagi pula dulu dia pernah memenangkan penghargaan sastra. Lalu apa? Kami sekelas sejak kuliah. Kelakuannya tidak baik, siapa tahu. Dia menjiplak karya orang lain. Sudah-sudah, jangan dibahas lagi. Ini bukan salah Huai, ayahnya kecanduan judi. Kalah taruhan, lalu memaksa ibunya.
Tidur dengan orang itu untuk melunasi utang. Ibunya tidak tahan. Stres dan bunuh diri. Kalau aku juga tidak akan tahan menabrak bajingan itu sampai mati. Minum gelas ini, anggap semua selesai. Dulu kau selalu membelaku, tapi sekarang... Aku punya tumor di lambung. Tidak bisa minum alkohol. Apa yang terjadi? Ziyu, ini hanya alasan Huai. Untuk tidak memaafkanku. Jangan paksa Huai. Aku yang akan minum. Berikan padaku, kau tidak bisa minum. Lupa dokter bilang lambungmu bermasalah. Kau tidak boleh minum. Ziyu, lupa aku juga punya masalah lambung? Kalau ketahuan minum lagi, aku benar-benar marah. Baiklah, tidak akan minum lagi. Nah, baru benar. Buka mulut. Enak sekali. Tidak apa, kalau Huai tidak mau memaafkanku. Biarkan aku minum sampai mati. Ziyu berikan aku minuman, biar aku minum sampai mati. Fang Huai, cepat minum. Wei Sheng bisa nekat. Mau lihat dia minum sampai mati? Sudah kubilang, lambungku. Diam. Masih cari alasan. Kondisimu seburuk apapun. Tidak lebih buruk dari Wei Sheng. Fang Huai, hari ini kau harus minum. Baik, anggap ini perpisahan kita. Kalau ketahuan minum lagi, aku benar-benar marah. Baiklah, tidak akan minum lagi. Sayang. Dia terus menjagaku. Fang Huai, demi tidak minum. Kau benar-benar nekat, sampai pakai darah palsu untuk menipuku. Kamu tahu nggak, waktu itu aku takut banget. Kamu kan tahu aku khawatir banget sama kamu. Kamu pikir aku bohong ya? Emangnya kenapa? Tidak ada tumor di lambung, semua normal. Ini, gimana bisa? Sampai sekarang kamu masih ngeles. Aku tahu kok. Kamu masih marah sama aku karena kejadian 3 tahun lalu. Tapi ini bukan salahku juga. Wei Sheng nggak tahan sama kegelapan di penjara. Kamu suruh dia masuk penjara, sama aja nyuruh dia mati. Kenapa kamu nggak bisa ngerti perasaanku? Meng Ziyu. Apa kamu nggak takut kalau aku mati? Kalau terpaksa harus memilih antara aku dan Chen Wei Sheng. Kamu mau pilih siapa? Kamu mau pilih siapa? Kekanak-kanakan. Nanya padahal udah tahu jawabannya, aku emang terlalu kekanak-kanakan. Udahlah. 7 hari lagi aku akan pergi, tapi sebelum itu. Cari nenek dulu. Nenek di mana? Aku tahu kamu khawatir sama nenek. Selama kamu di penjara, aku udah urus nenek, tapi nenek punya penyakit jantung. Kondisi kamu sekarang nggak cocok ketemu dia. Nanti kalau udah baikan aja ya. Hello? Apa? Wei Sheng kekinya ke Silio? Aku segera ke sana. Pergilah. Sayang, jangan marah. Setelah 3 permintaan Wei Sheng terpenuhi, kita akan pergi berdua. Mau kemana aku temani? Tempat tidur nomor 4, Fang Huai ya. Jangan minum alkohol lagi ya. Lambungmu ini, karena luka bakar terus meradang, jadi tumbuh tumor. Kalau minum lagi bisa bahaya. Tadi Meng Ziyu bilang.
Aku nggak punya tumor kan? Oh iya, ini baru hasil labmu yang asli. Ada temanmu yang khusus pesan aku. Bilang takut Nona Meng terlalu khawatir. Jadi dikasih hasil lab palsu. Seorang teman? Chen Weisheng. Yang tahu aku dirawat, cuma kamu kan? Aduh, sebelum tumornya menyebar. Kamu harus cepat dioperasi. Biaya operasinya berapa? Biasanya sih sekitar 500 juta. Aku paham. Gimana? Udah baik kan? Udah jauh lebih baik. Aku butuh 500.000 untuk operasi. Fang Huai, udah cukup belum ulahmu? Minum segelas aja langsung minta operasi. Kaki Weisheng keseleo. Bisa nggak jangan nambah masalah sekarang? Sebelum masuk penjara, rumah dan uang semua aku berikan padamu. Sekarang cuma butuh 500.000 aja. Apa berlebihan? Hiu. Pelan-pelan. Sakit. Oh, aku pelen-pelen. Aku lagi pijitin Weisheng. Bisa nggak diam sebentar? Halo, Liu. Pinjam 500.000 buat operasi. Oh ya, bantu cariin nenekku di mana. Kalau udah ketemu nenekku, aku langsung berangkat. Akhirnya kamu sadar juga. Meng Xiu itu sampah. Ngapain masih berurusan sama dia? Dari kuliah aja aku udah nggak suka dia. Kamu demi dia. Sampai rela ngelepas kesempatan studi ke luar negeri, dia malah gituin kamu. Emangnya kamu dapat apa sih? Soalnya dulu pernah cinta banget. Cuma pengen kasih penutup aja. Sayang, akhirnya kamu sadar. Aku khawatir banget. Katanya nggak percaya. Ngapain dateng? Sayang, maafin aku. Weisheng udah ngaku, temennya itu. Yang palsuin rekam medis. Dia cuma pengen balas dendam buat Weisheng. Makanya ngelakuin hal bodoh ini. Aku udah hukum Weisheng sama temennya itu. Dihukum gimana? Soalnya kalau palsuin rekam medis, bisa masuk penjara loh. Biaya pengobatanmu kali ini, Weisheng bayar 3 kali lipat. Uangnya bakal ditransfer ke rekeningmu. Temennya itu juga, suruh introspeksi seminggu. Kamu pikir ini cuma olah temennya doang? Gak kepikiran kalau temennya itu sebenarnya dia sendiri? Sayang, aku tahu. Memang ada masalah antara kamu sama Weisheng, tapi ingat dia orang gila. Udah, jangan dipikirin lagi, ya? Jadi selama ini kamu tahu semuanya? Tapi kamu tetap memilih untuk melindunginya. Sayang, jangan marah. Marah tidak baik untuk pemulihan tubuhmu. Nenek memiliki penyakit jantung, selama 3 tahun kamu di penjara. Aku bilang ke nenek kamu pergi ke luar negeri. Nenek sangat merindukanmu. Setelah tubuhmu pulih, kita masih harus pergi menjenguk nenek bersama. Nenek. Baik. Sayang, aku tahu kamu yang terbaik. Kamu istirahat lagi sebentar, aku akan tidur sebentar. Xiu cantik ya? Cantik, Mau tidak mau menyentuh? Weisheng, kamu. Baiklah, aku sudah memperlihatkannya padamu. Apakah kamu juga harus memperlihatkannya padaku? Kamu lupa, janji 3 hal yang kamu janjikan padaku? Aku gila karena kamu. Sekarang ini adalah keinginanku yang kedua. Kalau begitu aku perlihatkan padamu. Sayang, apapun yang terjadi di masa depan, aku pasti akan 100% setia, percaya, dan menyayangimu. Ya. Aku juga. Ternyata 3 tahun aku tidak ada. Kalian berdua sangat akur.
Mungkin di dunia ini. Hanya nenek yang peduli padaku. Fang Huai, dasar pengecut, kamu benar-benar bisa menahan diri. Ternyata karena nenek ini baik. Kalau begitu aku bantu kamu. Xiao Wei, kamu ya? Xiao Huai. Kamu bukan Xiao Huai. Aku tentu bukan Xiao Huai. Xiao Huai kamu. Sekarang adalah narapidana, pembunuh. Tidak mungkin, Xiao Huai pergi ke luar negeri. Bagaimana mungkin dia narapidana? Hahaha. Ini hanya kebohongan Meng Xiu padamu. Karena kamu punya penyakit jantung, dia takut kamu tidak kuat. Kamu berbohong, aku tidak percaya. Hahaha, benar. Masih banyak hal yang kamu tidak tahu. Kamu tahu Fang Huai? Bagaimana dia masuk penjara? Karena Fang Huai mengemudi dan menabrak ayahnya sampai mati. Kamu berbohong, Fang Huai dan ibunya pergi ke luar negeri. Ibunya? Sepertinya Fang Huai selalu menyembunyikan ini darimu. Putrimu, yaitu ibu Fang Huai, sudah lama meninggal. Kamu bohong, aku tidak percaya. Aku tidak bohong, ayah Fang Huai. Berhutang banyak karena judi, tidak bisa melunasi. Memaksa putrimu membayar dengan tubuhnya, akhirnya dia tidak tahan dipermalukan. Bunuh diri. APA? Makanya dia menyimpan dendam, menabrak ayahnya sampai mati. Sekarang, semua orang di Jiangcheng tahu, menantumu suka melakukan KDRT. Putrimu jadi pelacur, cucumu pembunuh. Xiao Huai, kamu bodoh sekali. Tapi, pembunuh sebenarnya bukan Fang Huai. Melainkan, aku yang menabrak ayahnya sampai mati, lalu menyuruh mantan istri cucumu jadi saksi palsu. Mengirim Fang Huai ke penjara. Wahahaha. Dasar binatang. Aku pukul kamu sampai mati. Dasar nenek buta, mau bunuh aku? Humph. Pada akhirnya, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu yang menyuruh orang lain menjodohkan orang tua Fang Huai, mana mungkin putrimu mati, kamu dalangnya. Wahahaha. Nenek, kamu bagaimana? Xiao Huai. Nenek akhirnya menunggumu. Nenek. Nenek tua ini keras kepala banget. Aku sudah bilang 3 hal. Baru dia mati, susah amat. Chen Weisheng. Fang Huai, kamu mau apa? Kamu mau masuk penjara lagi? Fang Huai, Wei Sheng. Ada apa? Tidak apa-apa. Fang Huai, Wei Sheng sudah minta maaf padamu. Kenapa kamu menyakitinya? Minggir, dia membunuh nenekku. Hari ini aku akan membunuhnya. Siu, aku tidak melakukannya, neneknya pura-pura. Mereka bekerja sama menindasku. Wei Sheng, jangan emosi. Wei Sheng. Di matamu hanya ada Wei Sheng. Sudah cukup kamu berbuat onar? Siu, aku datang dengan niat baik untuk mengantar makanan nenek Huai. Aku tidak tahu. Kenapa begitu masuk, Huai langsung memukulku. Cengkengku. Sakit sekali. Fang Huai, kamu keterlaluan. Kamu minta maaf ke Wei Sheng. Dia membunuh nenekku. Kamu suruh aku minta maaf ke dia? Siu, bukan aku tidak melakukannya. Baiklah, jangan marah. Aku percaya padamu. Ini tidak mungkin. Aku percaya pada Wei Sheng. Maksudmu, darah di mulut nenekku. Dan dia terbaring di lantai yang dingin, itu semua palsu? Fakta sudah jelas di depan matamu, masih kalah dengan satu kalimatnya. Jangan bicara lagi, saat kamu tidak ada.
Nenek juga sering seperti ini, minum obat saja sudah sembuh. Jangan cari-cari alasan, jangan berbelit-belit. Meng Xiu, Cukup, hari ini selama aku ada di sini. Kamu jangan harap bisa menyentuh Wei Sheng. hari ini aku akan membunuhmu. Seseorang, tahan dia untukku. Xiu, aku sangat sakit. Lepaskan aku. Ayo, kita ke rumah sakit dulu. Meng Xiu, kamu masih ingat sumpah 3 tahun lalu? Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan 100% setia, percaya, dan menyayangimu. Setia, percaya, menyayangi, mana yang sudah kamu lakukan? Fang Huai, kamu perlu tenang. Xiu, aku sangat takut kehilanganmu. 3 hal yang kamu janjikan padaku, hal terakhir. Kamu menikah denganku, ya? Huai, maafkan aku. Aku benar-benar mencintai Xiu, sampai gila. Kita hanya mengadakan pernikahan, hal lainnya. Aku pasti tidak akan macam-macam. Xiu tetap istri sahmu. Aku setuju. Benarkah? Bagus sekali. Kalian berdua, bawa Wei Sheng ke mobil dulu. Meng Xiu, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu malah mau menikah dengannya. Sayang, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku selalu menunggu hal ketiga ini. Aku juga sudah muak dengan Chen Weishen. Suamiku, tenang saja. Setelah menyelesaikan hal ketiga ini, aku hanya akan menjadi milikmu. Sabar sedikit lagi, ya? Ini hanya pernikahan palsu. Aku sudah mengatur dokter terbaik. Kita bawa nenek ke rumah sakit dulu. Jangan sentuh nenekku. Nenek. Pembunuh sebenarnya bukan Chen Weisheng, tapi Fang Huai. Nenek. Ayo pergi. Hari ini, kamu harus minum anggur ini. Setelah minum, kamu harus operasi. Bisakah kamu tidak merepotkanku sekarang? Maaf. Sudah cukup belum keributanmu? Suamiku, kamu mau kemana? Kenapa kamu memblokirku di WeChat? Menikah dengan Chen Weisheng? Kenapa masih ada waktu mencariku? Suamiku, kamu masih marah? Aku dan Weisheng hanya berpura-pura menikah. Setelah menikah, aku tidak akan berhubungan lagi dengannya. Tidak penting lagi.
Nenek sudah. Aku tahu kamu khawatir dengan kondisi nenek. Aku sudah menghubungi tim medis terbaik dari luar negeri. Penyakit jantung nenek pasti bisa disembuhkan sepenuhnya. Wah, kamu benar-benar sudah berusaha keras. Kita kan suami istri, ini tugasku. Suamiku, jangan marah lagi. Nenek bilang, dia ingin kita punya bayi sendiri. Menurutmu, nenek lebih suka bayi laki-laki atau perempuan? Nanti, kita berempat bisa jalan-jalan bersama. Membayangkannya saja sudah bahagia. Hahaha. Nenek. Tidak penting lagi. Nenek tidak bisa melihatnya. Apa maksudmu? Sekarang nenek di mana? Nenek ada di sini. Apa maksudmu? Nenek sudah meninggal. Fang Huai, sudah kubilang padamu. Aku dan Chen Weisheng hanya berpura-pura menikah. Ini adalah permintaannya yang ketiga. Setelah selesai, aku tidak akan berhubungan lagi dengannya. Kamu berani bercanda tentang kematian nenek? Nenek adalah nenekmu. Tapi selama ini, dia memperlakukan aku seperti cucu kandungnya sendiri. Aku juga menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Aku tidak mengizinkanmu bercanda tentang kematian nenek. Kamu masih berani menyebut nenek? Saat nenek meninggal, kamu justru menghinanya di hadapannya. Bersama Chen Weisheng. Sudah cukup. Hello. Aku mengerti. Sudahlah, suamiku, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Sebentar lagi pernikahanku dengan Weisheng. Kamu ikut bersamaku. Istriku, pergi menikah dengan orang lain. Bahkan memintaku menjadi tamu pernikahannya. Kamu. Sekarang membicarakan ini sudah tidak ada artinya lagi. Tanda tangani ini. Kamu tidak mau melihat apa isinya? Suamiku, asalkan itu kamu, apapun itu. Aku setuju. Hanya nenek yang peduli padaku. Ternyata karena orang tua ini, baiklah. Kalau begitu aku akan membantumu. Termasuk kepergianku? Suamiku, tidak ada waktu lagi. Aku harus ganti gaun pengantin. Pernikahanku dengan Weisheng, kamu harus datang. Karena hanya dengan melihatmu, aku baru merasa aman. Tenang saja. Meskipun aku tidak datang, hadiah pasti akan sampai. Suamiku, aku mencintaimu setelah semua ini selesai. Kamu, aku, nenek, dan bayi kita di masa depan. Kita akan menjauh dari keramaian, hidup bahagia bersama. Lima tahun hubungan berakhir di sini. Meng Xiu, mulai sekarang kita tidak akan bertemu lagi. Sopir, jalan. Fang Huai, akhirnya kamu tidak bisa mengalahkanku. Xiu hanya bisa menjadi milikku. Suamiku kenapa tidak datang? Xiu. Akhirnya aku bisa menikahimu. Weisheng, terima kasih. Hanya mengundang beberapa teman dekat, kalau ini tersebar. Tidak baik untuk Fang Huai. Selamat kepada Nona Meng dan Tuan Chen. Kekasih akhirnya bersatu. Mari kita bertepuk tangan. Selamat. Chu Weisheng, bukankah tadi bilang cuma mau ajak beberapa orang? Kenapa wartawan media juga kau undang? Bukan cuma wartawan, bahkan orang-orang dari kalangan pengacara. Semua kuhadirkan. Kenapa kau berani lakukan ini? Fang Huai, nanti gimana mau angkat muka lagi? Meng Xiu, apa kau masih belum sadar? Semua orang mendukung kita. Di mata mereka,
Aku lebih cocok denganmu daripada Fang Huai. Kita ini pasangan yang ditakdirkan. Kalau dulu bukan karena orang tuamu tidak setuju, sekarang kita mungkin sudah punya anak. Siam Dong. Siam Dong. Kita sudah janji, pernikahan ini cuma formalitas. Yang benar-benar kucintai adalah Fang Huai. Jiu. Apa bagusnya si Fang Huai itu? Aku yang lebih dulu bertemu denganmu, dia pakai apa? Sampai kau begitu menyukainya? Dia cuma pembunuh yang tega menabrak ayah kandungnya sendiri. Cheng Weisheng. Dulu, siapa sebenarnya yang menabrak ayah Fang Huai sampai tewas? Apa kau tidak tahu? Siu harus jadi milikku, Fang Huai. Natalie Cow. Lo, berbohong terus-terusan. Sampai kau percaya sendiri. Tak kusangka kau begini. Ada apa ini? Apa ada rahasia lain soal kejadian dulu? Fang Huai difitnah. Benar, kebenaran kejadian dulu sebenarnya adalah Siu, pikirkan baik-baik. Kalau kau ucapkan semua bukti ini, kesaksian palsumu Akan mengakhiri karir hukum kita berdua. benar, yang menabrak sampai tewas dulu adalah Fang Huai. Benar, yang menabrak sampai tewas dulu adalah Fang Huai. Meng Xiu, dalam hal mengecewakanku. Kau tak pernah mengecewakan. Jiu. Maaf, ini salahku. Terlalu egois sampai membuatmu marah. Paisak akau memaf kengku. Mengingat aku sampai sakit jiwa karena dirimu? Jangan marah lagi padaku. Chen Weisheng, pernikahan ini adalah janjiku untuk mengabulkan permintaan ketigamu. Aku sudah menepati janjimu. Semuanya sudah kulakukan. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun. Dengar baik-baik, kita sudah menjadi masa lalu. Orang yang benar-benar kucintai adalah Fang Huai. Aku tak akan meninggalkannya lagi. Minger. Ada apa? Kok pengantin perginya buru-buru sekali? Jangan-jangan bertengkar? Tenang semuanya, dengarkan saya. Ziyu terlalu tidak sabar, mau langsung masuk kamar pengantin bersamaku. Jangan berpikir macam-macam. Chen Weisheng, kau benar-benar membuatku muak. Permisi, mana yang Nona Meng Xiu? Saya dititipi paket untuk disampaikan. Saya, Ini paketnya, tolong ditandatangani. Tidak ada nama pengirim. Flash disk. Oh, pasti dari teman kita yang tahu. Kami lagi ada pesta pernikahan di sini. Khusus kirim video ucapan selamat. Xiao Hua. Kamu bukan Xiao Huai. Tentu saja bukan Xiao Huai. Xiao Huaimu. Sekarang jadi narapidana, pembunuh. Siapa yang bisa menandinginya? Tidak mungkin. Xiao Huai kan sudah keluar negeri. Masa jadi narapidana? Itu cuma bohongan Meng Xiu. Dia takut kamu tidak kuat karena penyakit jantungmu. Omong kosong. Aku tidak percaya. Jangan diputar. Nariken. Tunggu sebentar. Chen Weisheng. Apa yang sebenarnya kau lakukan di belakangku? Masih banyak lagi yang tidak kamu tahu. Putrimu, ibu kandung Fang Huai. Sudah lama meninggal. Bohong. Fang Huai dan ibunya kan keluar negeri. Bohong. Aku tidak percaya. Aku tidak berbohong. Menantimu. Hutang judi banyak, tidak bisa bayar sampai memaksa putrimu. Bayar dengan tubuhnya. Akhirnya dia tidak tahan dipermalukan. Bunuh diri. Ngomong-ngomong, cahok kamu Fang Huai. Kenapa bisa masuk penjara? Karena Fang Huai Menabrak ayahnya sampai tewas dengan mobil. Xiao Huai. Xiao Huai, kamu bodoh sekali. Tapi, pembunuh sebenarnya bukan Fang Huai.
Tapi aku yang menabrak ayahnya sampai mati. Lalu membuat menantumu menjadi saksi palsu. Dan memasukkan Fang Huai ke penjara. Bangsat. Kau bangsat. Aku pukul kau sampai mati. Kau orang tua buta, masih mau membunuhku? Pada akhirnya, ini salahmu juga, kalau bukan karena kau menyuruh orang mempertemukan orang tua Fang Huai. Bagaimana mungkin anakmu bisa mati? Kau lebiang keraknya. Ternyata apa yang dikatakan Fang Huai benar. Sudah cukup keributanmu? Benar-benar kau yang memaksa nenek sampai mati. Jiu, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Cheng Weisheng, ternyata kau orang seperti ini, padahal sebelumnya aku sangat percaya padamu. Jiu, Aku sangat tidak nyaman, aku hampir tidak bisa bernapas. Cheng Weisheng, bisakah kau berhenti berpura-pura? Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Setiap ada masalah kau langsung pura-pura sakit. Apakah kau masih laki-laki? Ziyu, bagaimana bisa kau berkata seperti itu padaku? aku jadi gila karena kau. Time kau. Kau jadi gila karena berkelahi dengan orang. Dan terluka, apa hubungannya dengan aku? Apa aku yang menyuruhmu berkelahi? Apa aku yang membuatmu terluka? Selama ini, kau terus-menerus memerasiku secara moral. Dan aku benar-benar bodoh, terus mengikuti kemauanmu. Terus-menerus menyakiti suamiku. Pembunuh sebenarnya bukan Chen Weisheng, melainkan Fang Huai. Ziyu, apa yang kau bicarakan? Waktu itu kau juga ada di sana. Dan apa motif pembunuhanku? Siapa bilang tidak ada? Ayah Fang Huai waktu dia masih kecil sering memukuli dia dan ibunya, bahkan menyuruh ibunya tidur dengan orang untuk melunasi utang judi. Ziyu, ini urusan keluargaku, bagaimana kau? Urusan keluarga apa? Ini motif pembunuhanmu, Yang Mulia. Semua bukti ada di sini. Fang Huai yang menabrak ayahnya sampai tewas. Cheng Weisheng, kau benar-benar membuatku muak. Ziyu, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini, aku sangat mencintaimu. Aku melakukan semua ini karena kau. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Maaf suamiku, ini semua salahku, aku yang menyebabkan nenek meninggal. Jiu, Kau tidak boleh meninggalkanku. Tuan Chen, apa komentar Anda tentang video tadi? Ada yang ingin Anda katakan, Tuan Chen? Kasus kecelakaan 3 tahun lalu, pembunuhnya bukan Tuan Fang tapi Anda, kan? Tuan Chen, Fang ingin mengatakan sesuatu. Tuan Chen, apakah pembunuhnya adalah Anda? Tuan Chen. Suamiku, maafkan aku, ini semua salahku, di mana kau sekarang? Fang Huai, hari ini kau harus minum anggur ini. Minggir, dia membunuh nenekku. Hari ini aku akan membunuhnya. Sudah cukup keributanmu? Fang Huai, kau keterlaluan. Minta maaf pada Weisheng. Sudah cukup, hari ini selama aku ada di sini. Kau jangan harap bisa menyentuh Weisheng. Dasar binatang. Hari ini aku akan membunuhmu. Seseorang, tahan dia untukku. Lepaskan aku. Ayo, kita ke rumah sakit dulu. Meng Ziyu, apakah kau masih ingat? Sumpah 3 tahun lalu. Meng Ziyu, apakah kau masih ingat sumpah 3 tahun lalu? Kesetiaan, kepercayaan, kasih sayang. Yang mana yang kau penuhi? Meng Ziyu? Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Kau bahkan akan menikah dengannya. Suamiku, aku tahu apa yang kulakukan. Aku selalu menunggu hal ketiga ini. Aku juga sudah muak dengan Chen Weisheng. Suamiku, tenanglah, setelah hal ketiga ini selesai. Aku hanya akan menjadi milikmu, tahanlah sebentar lagi.
Ini hanya pernikahan palsu, baiklah suamiku. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Sebentar lagi pernikahanku dengan Wei Sheng. Kau ikut bersamaku. Istriku akan menikah dengan orang lain. Dan aku harus menjadi tamu pernikahannya. Kau? Suamiku, ternyata aku sudah menyakitimu sedalam ini. Maaf suamiku. Halo, kaki Wei Sheng terkilir. Aku segera ke sana. Pergilah. Suamiku, jangan marah. Setelah 3 permintaan Wei Sheng terpenuhi, kita akan pergi bersama. Kemanapun kau mau, aku temanimu. Halo suamiku, aku... Halo pengacara Meng, pengacara Chen kambuh lagi. Situasinya mulai tidak terkendali. Dia membawa pisau buah dan ingin bunuh diri, tidak mau ada yang mendekat. Cepat pulang, jangan syuting lagi. Kalau dia sudah berniat mati, tak ada yang bisa menghentikannya. Yang harus kau lakukan sekarang adalah menelepon 120. Bukan teleponku. Suamiku, tunggu aku. Diam semua. Siapa yang mendekat, kubunuh. Jangan syuting lagi. Jangan syuting. Jangan syuting. Bibi Wang, kemana Fang Huai? Tung Feng, Jie, Jie. Ah, Nyonya. Suamiku? Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan memberimu 100%. Kesetiaan, kepercayaan, dan kasih sayang. Suamiku? Hilang. Semuanya hilang. Suamiku? Meng Ziu. Ketika kau membaca surat ini, ternyata separuh hidupku hanyalah lelucon. Meng Ziu, akhirnya aku mengerti. Orang yang kau cintai adalah Chen Weisheng. Aku merelakan kalian, Meng Ziu. Kita telah melewati masa perkenalan, jatuh cinta, hingga menikah, selama 5 tahun hidup bahagia. Tapi sejak Chen Weisheng muncul, semuanya berubah. Kupikir dalam hubungan, siapa yang lebih dulu itu penting. Kau dan Chen Weisheng adalah pasangan yang cocok. Aku merelakan kalian. Fang Huai. Tidak. Suamiku? Nenek.
Aku salah, suamiku. Aku tahu salahku, suamiku. Tante Weng. Nyonya, di mana Fang Huai? Fang Huai pergi kemana, Nyonya? Tuan Fang meninggalkan surat ini dan pergi, meminta Nyonya. Meminta apa? Cepat bicara. Meminta Nyonya untuk tidak mencari dia lagi. Fang Huai. Kau sangat kejam, 5 tahun hubungan, kau pergi begitu saja. Aku tidak akan percaya padamu. Aku terlalu mengenalmu. Kau hanya marah padaku, kau hanya ingin menarik perhatianku. Kau tidak akan meninggalkanku. Lagi pula, kita masih suami istri yang sah. Ya, kita masih suami istri yang sah, kau tidak akan meninggalkanku. Nyonya, sudah tidak lagi. Tanda tangani ini. Kau tidak mau lihat apa isinya? Sayang, apapun itu, aku akan setuju. Maaf. Aku tidak bisa menemukannya. Suamiku, tidak baik, Nyonya terlalu sedih. Keracunan alkalosis pernapasan, aku tidak bisa menemukan, aku mencari. Aku tidak bisa menemukan suamiku. Cepat, cepat hirup. Nyonya, Tuan sudah pergi, jangan terlalu sedih, ya? Pergi, aku tidak akan membiarkannya meninggalkanku. Bahkan jika harus menghabiskan sisa hidupku, aku akan menemukannya. Membelasnya. Pesankan 2 tiket pesawat untukku. 7 hari lagi. Sanya. Sayang, kau mau kemana? Sekarang, pesankan 1 tiket ke Sanya untukku. Nona, ayah meminta Nona pulang. Dan menyelesaikan pernikahan dengan putra keluarga Li. Nona, 5 tahun telah berlalu. Sudah waktunya melepaskan. Ayo. Terima kasih. Aku menunggumu di sini selama 5 tahun. Tapi kau tidak pernah muncul. Bos, 1 jeruk nipis dengan 3 sendok gula. Akhirnya aku menemuimu. Kita kenal? Dulu, ayahku memaksaku menikah. Aku marah dan pergi dari rumah, tanpa uang sepeser pun. Saat aku hampir pingsan karena gula darah rendah. Kaulah yang menyelamatkanku.
Ayo. Sejak saat itu, aku terus mencarimu. Aku pikir, aku akan segera menemukanmu. Tapi tak disangka, pertemuan kita baru terjadi 5 tahun kemudian. Kau menungguku di sini selama 5 tahun. Ya, Tuan. 5 tahun ini, kepala keluarga terus mendesak Nona untuk pulang dan menikah, tapi Nona keras kepala. Hanya mau menikah denganmu, bersikeras menunggumu. Seseorang yang hanya kebetulan bertemu, mengingatku selama 5 tahun. Sedangkan Meng Xiu dia. Halo, namaku Lin Wanyu. Senang berkenalan denganmu. Fang Huai. 5 tahun ini, kau tidak bahagia ya? 5 tahun lalu, kau sangat ceria. Ya, aku sangat ceria. Kalau sekarang, Sekarang. Tidak tahu. Kau. Ada yang ingin kau katakan? Tuan Fang, aku ingin menikah denganmu. Sejak pertama kali bertemu 5 tahun lalu, aku sudah tahu. Aku hanya mau menikah denganmu seumur hidup, Tuan Fang. Aku tahu perkataanku mungkin agak tiba-tiba. Tapi dibandingkan 5 tahun ini, itu bukan apa-apa. Meski mungkin ditolak, aku tetap harus mengungkapkan perasaanku. Aku tidak ingin menjalani hidup dengan penyesalan. Tuan Fang, maukah kau menikah denganku? 5 tahun ini. Aku selalu berharap mendapatkan cinta Meng Xiu. Tapi tak disangka, ada seseorang yang juga setia menungguku. Kau tidak perlu buru-buru menjawabku. Aku mau. Tidak apa-apa, meski kau menolakku, aku. Kau. Nona Lin, aku ingin memberitahumu beberapa hal. Aku ingin kau memikirkannya dengan matang. Sebelum memutuskan apakah mau menikah denganku. Baik. Aku pernah bercerai. Dan pernah dipenjara. Bertahun-tahun ini, kau menderita ya? Kau tidak keberatan? Aku tidak keberatan, karena aku percaya. Itu semua bukan salahmu. Aku bisa baca orang dengan tepat. 5 tahun lalu, kau menyelamatkanku. Sekarang, giliranku untuk menyelamatkanmu. Fang Huai, ayo pulang dan temui orang tuaku. Baik. Ayo. Tuan Fang. Selidiki apa yang dalam Fang selama 5 tahun ini. Semakin detail semakin baik. Nona bajak. Tidak bisa menikah gegabah sebelum tahu siapa dia sebenarnya. Tidak bisa menikah gegabah. Tidak. Aku hanya ingin tahu. Selama 5 tahun ini, siapa yang menyiksanya? Aku akan menghadapi mereka satu persatu. Aku akan menghadapi mereka satu persatu. Tuan, Nyonya, Nona besar sudah sampai di depan pintu. Sudah sampai. Wah, istriku. Wah. Lihat, cukup sopan tidak? Nona Wanyu pasti akan mengomentariku lagi. Pasti akan mengomentariku lagi. Aduh. Wanyu adalah anak kandungmu. Kok seperti ayah tiri saja, ya? Ini rumahku. Ibu. Aku pulang. Wah, Wanyu pulang. 5 tahun tidak bertemu, tidak bisa menyapa ayah? Ibu, teh yang kubawa untuknya waktu itu, sudah diminum? Ah, sudah. Sudah diminum, tapi mulutnya masih saja tidak bisa diam. Camel. Siapa dia? Ini pacarku. Kurang ajar. Punya pacar tidak bilang ke keluarga. Sudah diselidiki belum? Jangan lupa, kau punya perjodohan dengan putra keluarga Li. Bapak, hati-hati bicaranya. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pulang ke rumah ini. Camel. Wanyu, cara kamu bicara dengan ayahmu. Kurang sopan, ya?
Maaf, Fang Huai. Apa aku menakutimu? Wan Yu, kamu harus minta maaf ke ayah, bukan ke aku. HMPH, minta maaf ke aku? Aku ganti nama keluarga saja. Jangan banyak bicara. Maaf, ayah. Ah, ini, Kamu. Kamu baru saja memanggilku apa? Paman tua, kamu. Wan Yu. Ayah. Maaf. Anak ini siapa sih? Baju hangatku yang penuh duri ini. Bisa begitu patuh padanya. Baiklah, hahaha. Ayah tidak akan mempermasalahkanmu lagi. Siapa itu? Feng Huai Kon. Sudah makan? Bibi Liu, kamu siapkan. Ambil anggur bagus yang sudah 20 tahun itu. baik, Tuan. Tapi 2 botol anggur bagus itu juga pernah Tuan bilang. Akan dibuka saat Nona menikah. Banyak bicara. Ambil saja, cepat-cepat. Baik, Tuan. Sekarang juga. Eyo. Wan Yu baru saja kembali. Cepat makan. Eyo. Ya, hahaha. Wan Yu si gadis nakal ini. Karena aku memaksanya menikah, dia memanggilku paman tua selama 5 tahun. Hehe, akhirnya dia memanggilku ayah. Kepala keluarga. Ada apa? Kepala keluarga, mas kawin dari keluarga Li sudah sampai. Suruh mereka pulang. Bilang pernikahannya dibatalkan. Tapi kepala keluarga Li juga datang. Siapapun tidak ada gunanya. Pergi, usir mereka. Aku hanya mengakui menantuku ini. Baik. Oh ya, kepala keluarga. Ini. Nona menyuruhku menyelidiki masa lalu Tuan Fang. Aku siapkan 1 salinan untuk kepala keluarga. Anak ini. Ternyata seorang sastrawan besar. Makan sudah siap. Fang Huai, kamu makan lebih banyak ya? Ini aku yang masak sendiri. Semua makanan kesukaanmu. Ayo, makan. Aku tahu kamu alergi merica, jadi semua masakan tidak aku beri merica. Benar, aku sudah perintah pelayan. Mulai sekarang masakan di rumah akan disesuaikan dengan kebiasaanmu. Kalian. Bagaimana tahu aku alergi merica? Fang Huai, jangan marah ya. Aku ingin tahu apa yang kau alami selama 5 tahun ini. Jadi aku menyuruh orang menyelidikimu. Kami tahu semua yang kau alami selama 5 tahun ini. Termasuk aku, pernah dipenjara? Hengkikat Fang Huai. Apa masih ada yang ingin kau jelaskan? Suamiku. Wanita yang kucintai selama bertahun-tahun, tuduhan yang penuh celah. Permintaan yang sangat konyol, menghadapi semua ini, bibirku. Seperti terkunci oleh timah, ternyata. Separuh hidupku sebelumnya, hanyalah lelucon. Meng Xiu, aku akhirnya mengerti. Orang yang kau cintai adalah Chen Weisheng. Aku merelakan kalian. Tentu saja tahu. Jangan meremehkan keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami adalah orang terkaya di Dacia, tapi kami sudah menyelidiki kebenaran sebenarnya. Bukti untuk membantumu mengajukan banding sudah kukirim ke Jiang Cheng. Orang itu seharusnya sudah masuk sekarang. Meng Xiu, kenapa kau meninggalkanku? Apa kelebihan Fang Huai dibandingkanku? Pengacara Chen, kau diduga melakukan pembunuhan dengan sengaja. Pengadilan kami sekarang mengeluarkan surat penahanan untukmu. Harap kooperatif. Tangkap. Hahaha. Terima kasih. Aduh. Santai saja, orang yang disukai putriku. Itu adalah menantu kami, mulai hari ini. Siapapun yang mengganggumu, beritahu aku. Oja, kami juga tahu tentang nenekmu itu. Jika kau tidak keberatan, panggil aku ayah. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Benar, pemakaman nenekmu, tenang saja. Kami akan menanganinya dengan baik. Mulai sekarang, anggap saja aku sebagai ibumu sendiri.
Xiaohuai. Nenek akhirnya menantimu. Nenek. Fang Huai, maafkan aku. Aku yang memutuskan menyelidikimu tanpa izin, marahlah padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan putriku. Menantu, marahlah padaku. Tidak, ini bukan urusan mereka, ini ideku. Menantu. Kau ini. Ayah. Ibu. Kalian juga makan sayur. Ja? Ayo, cepat makan, kamu juga makan, banyak-banyak. Wah, baiklah. Baik. Aku pikir pernikahan kalian akan dilaksanakan 3 hari lagi. Ini. Baik. Calon suami. Kalau begitu kita nanti pergi memilih gaun pengantin. Matanya sangat cerah, di dalamnya hanya ada aku. Baik. Suami, kamu sebenarnya di mana? Suami, tunggu aku suami. Suami. Cantik tidak? Seperti kupu-kupu kecil. Gaun pengantin ini sudah aku pesan 5 tahun yang lalu, hari ini. Akhirnya aku punya kesempatan untuk memakainya untukmu. Suami, akhirnya aku menemukanmu. Kita pulang, ayo. Lepaskan. Fang Huai. Kalau tidak kalian berdua bicara berdua saja, aku menghindar dulu. Kamu tidak perlu pergi. Siapa dia? Ini adalah tunanganku, kami 3 hari lagi akan melangsungkan pernikahan. Bagaimana mungkin, suami, kamu bercandakan. Kamu adalah suamiku, bagaimana bisa kamu menikah dengan orang lain? Ini melanggar hukum, ayo kita pulang. Meng Ziyu, kita sudah bercerai. Aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Tidak, perjanjian cerai itu ditandatangani tanpa pengetahuanku, ini tidak sah. Terserah kamu mau bilang apa. Di arsip kependudukan, kita berdua memang sudah. Tidak ada hubungan lagi, tolong jangan ganggu lagi. Aku dan tunanganku. Suami, maafkan aku. Aku tahu, kamu masih marah karena urusan nenek itu. Padaku kan, tapi urusan itu benar-benar bukan salahku, aku juga. Dibohongi oleh Chen Weisheng, suami. Meng Ziyu, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu malah mau menikah dengannya. Suami, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku sudah menunggu hal ketiga ini. Aku juga sudah muak dengan Chen Weisheng. Sayang, tenang saja, setelah hal ketiga ini selesai, aku hanya akan menjadi milikmu, sabar sedikit lagi. Kita hanya nikah palsu. Aku sudah mengatur dokter terbaik. Kita bawa nenek ke rumah sakit dulu. Jangan sentuh nenekku. Nenek.
Sayang, aku bersumpah, aku tidak akan lagi berhubungan dengan Chen Weisheng. Lagi pula, dia dipenjara karena pembunuhan berencana. Kita bisa memulai lagi, sayang. Nona Meng. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Aku juga bukan suamimu. Wan Yu, ayo pergi. Berhenti. Kamu si baik hati. Kamu kasih suamiku obat apa? Lepaskan. Aku tidak mau. Kamu masih pura-pura jadi korban, menggoda suami orang. Kamu tidak tahu malu. Sudah cukup. Tidak cukup. Kamu si baik hati, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Aku... Kamu berani memukulku karena wanita ini? Kamu lupa. Dulu kamu selalu menuruti kata-kataku, bahkan untukku. Kamu mau menggantikan orang lain masuk penjara. Sayang, Weisheng dulu karena berkelahi untukku di bar, kepalanya terluka. Baru jadi gila. Aku janji padanya 3 hal. Ini yang pertama, sayang, mengakulah. Kalau Weisheng masuk penjara, dia akan mati. Kalau kedapatan minum lagi, aku benar-benar marah. Baik, baik, tidak akan minum lagi. Nah, baru benar. Buka mulut. Enak banget. Apa yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Tidak perlu dibahas lagi. Wan Yu, ayo pergi. Tidak boleh. Fang Huai, aku terlalu mengenalmu. Kamu hanya ingin melawanku, dan kamu hanya Fang Huai. Hanya alat untuk membuatku kesal. Kamu pikir Fang Huai benar-benar akan menikahimu? Kamu benar-benar percaya? Kamu benar-benar lucu. Kamu tahu berapa lama aku dan Fang Huai sudah kenal? Kamu tahu apa yang sudah kami alami? Kamu tahu perasaan kami tak tergoyahkan? Cukup. Fang Huai, aku benar, kan? Di dalam hati, kamu masih peduli padaku. Kamu melakukan ini hanya untuk melawanku. Fang Huai, sadar dong, jangan kekanak-kanakan. Meng Xiu, tolong jangan mengganggu di sini. Sejak aku masuk penjara 3 tahun lalu, aku sudah tidak ada hubungan denganmu. Tiga tahun di penjara membuatku mengerti banyak hal. Sudah waktunya pergi. Hei, Lau Liu, pesankan 2 tiket pesawat, ya. 7 hari lagi, kesanya. Aku juga minta kamu berhenti berhayal. Kamu bohong, aku tidak percaya. Percaya atau tidak, terserah kamu. Kalau mau aku percaya, sumpah pakai nenekmu. Berani sumpah pakai nenekmu? Sudah cukup. Nenekku sudah meninggal. Kamu tidak berani karena kamu hanya melawanku. Lucu. Kenapa aku harus pakai nenekku? Untuk bersumpah dengan orang tak penting? Fang Huai, aku terlalu mengenalmu. Kamu hanya melawanku. Kamu lihat. Fang Huai akan bersamaku. Kalau kamu tahu diri, pergi sekarang. Diam. Sejauh yang aku tahu, nenek tunanganku selalu menganggapmu seperti cucunya sendiri. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata tak pantas seperti ini? Tak pantas. Siapa kamu? Berani-beraninya menghina aku? Tahu diri sedikit. Aku dan Fang Huai akan bersama. Dan kamu, hanyalah si pekundang. Cukup. Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Kamu pikir aku Lin Wan Yu semudah itu diintimidasi? Aku hanya mempertimbangkan wajah tunanganku tidak ingin berdebat denganmu. Tapi sekarang sepertinya tunanganku sudah tidak memiliki perasaan lama padamu. Aku juga tidak perlu khawatir lagi. Sayang, kamu biarkan saja orang asing menggangguku? Menurutku, kamulah orang asing itu. Wanita sialan, aku bunuh kamu. Aku... Aku baik-baik saja. Aku dan Fang Huai sudah bertunangan. Dalam hubungan yang tidak dicintai adalah pihak ketiga. Jelas sekali. Bukan aku. Dia sengaja membunuh, memasukkan bukti, menjebak Fang Huai masuk penjara. Semua dokumen sudah diserahkan. Siapa yang ganggu priaku, hanya ada akhir kematian. Jah.
Fang Huai. Apa aku menakutimu? Tidak mungkin. Apapun bentukmu, aku suka. Aku harap setelah kita menikah, kamu tetap bisa menjadi dirimu yang paling asli. Tidak. Aku tidak izinkan kamu sentuh wanita lain. Fang Huai. Kamu lupa sumpah kita dulu. Kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup. Pembohong. Sumpah hanya berlaku saat perasaan masih ada. Aku sudah tidak punya perasaan padamu. Kamu yang lebih dulu meninggalkan hubungan ini. Pergilah. Sayang, jangan marah. Setelah 3 permintaan Wei Sheng terpenuhi, kita pergi bersama. Kemanapun, aku temanimu. Wan Yu. Ayo pergi. Fang Huai, kalau kamu berani pergi, aku bunuh diri di depanmu hari ini. Hari ini? Aku? Atau dia? Kamu harus pilih satu. Kekanak-kanakan. Wan Yu. Abaikan saja orang gila ini. Kamu tidak takut aku mati? Bukan urusanku. Kenapa kamu begitu kejam? Orang yang pertama kali kejam adalah kamu. Meng Ziyu. Apa kamu benar-benar tidak takut aku mati? Jika harus memilih antara aku dan Chen Weisheng, kamu akan pilih siapa? Kamu akan pilih siapa? Kekanak-kanakan. Sayang, kita berhenti bertengkar, ya? Ayo pulang, sayang. Meng Ziyu. Sudah cukup kamu berulah? Perbuatanmu yang dulu. Kenapa kamu pikir yang kulakukan sekarang hanya untuk melawanmu? Kenapa kamu pikir aku masih mencintaimu? Sayang, Diam. Jangan panggil aku sayang, aku jijik. aku istrimu. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu padaku? Kamu hanya ingin mendengar aku bersumpah padamu, kan? Baiklah. Aku sekarang bersumpah atas nama nenekku. Aku benar-benar ingin menikahi Lin Wan Yu. Tidak, Aku harap kamu tidak akan mengganggu lagi. Aku dan tunanganku. sayang. Aku salah, maafkan aku, ya sayang. Aku benar-benar salah. Wan Yu, ayo kita persiapkan foto pernikahan. Seperti yang kamu mau, sayang. Ayo pergi. Jangan pergi. Tidak sayang, kamu jelas paling mencintaiku. Sayang, tunggu aku. Sayang. Tuan muda, Nona, silakan naik. Sayang. Sayang, tunggu aku. Sayang. Meng Ziyu, tersangka Chen Weisheng, telah mengaku kasusmu 3 tahun lalu. Ini surat penangkapan untukmu. Bava Jia. Jangan. Sayang. Pergi. Sayang.